Penghasilan pertama kamu, masih inget nggak berapa? Di kafe? Di kafe itu 350.000 lagi. Kita itu harus yakin sama yang udah kita pilih dan harus ikhlas sama apa yang udah sama atas kehendak Allah. Jadi gak ada yang gak bisa kalau kita yakin semuanya akan berjalan dengan lancar sih. Aku pernah tapi aku jadi sadar kalau itu yang benar. Oh ya bagus, jadi Salah orang gitu Kak. Sering terjadi. Kenapa mantan aku banyak? Hai Besti, welcome back to Biana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Kali ini aku kedatangan aktris Gen Z yang lagi bersinar terang di dunia perfilman Indonesia. Wow, langsung kita sambut Zara dan Maizura. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi pada sibuk ya? Iya lumayan. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol soal film nih ya, aku penasaran. Menurut kalian nih sebagai Gen Z, apa sih yang bikin dunia acting itu menarik? Kalau dari Zara mungkin karena aku orangnya gengsi untuk menunjukkan emosi aku jadi kalau di acting itu bukan diri aku anggapnya, jadi di situ deh tumpahinnya. Tempat menumpahkan segala emosi kamu. Jadi tempat buat kamu mengeksplor emosi kamu juga gitu. Awalnya kenapa tertarik? Awalnya karena iseng sebenarnya ikut casting dari zaman JKT48. Ternyata seru juga gitu, malah lebih suka acting daripada nyanyi. Oh gitu. Ternyata ya udah deh acting aja gitu. Kalau Maizura gimana? Apa tuh? Tadi apa pertanyaannya? Apa sih yang bikin dunia acting itu menarik? Apa ya? Mungkin sama Zara. Bisa menjadi orang lain ya, masuk ke karakter di setiap film yang kita mainin, terus bisa merasakan emosi-emosi yang mungkin di real life-nya kita nggak ngerasain gitu. Jadi mungkin di situ kalau buat aku. Kalau kamu awalnya gimana? Awal mulai acting? Awalnya juga iseng sebenarnya karena aku kan basicnya di musik ya. Aku sering nyanyi dan segala macem. Terus tiba-tiba dapat tawaran untuk berakting dari situ juga gitu. Terus ternyata seru ya, enak ya. Setelah lihat outputnya malah kok seru, kayak pengen ngelakuin lagi gitu. Malah senang. Berarti sama ya backgroundnya, nyanyi terus ke acting, seneng acting gitu. Iya, lebih seru. Lebih seru. Kalau kamu lebih suka nyanyi ya? Dua-duanya sih sekarang. Tidak bisa memilih. Kalian kan sering dapat peran yang beda-beda setiap film nih. Biasanya apa sih yang kalian lakuin biar bisa benar-benar masuk ke karakter itu? Biasanya riset pasti ya. Terus readingnya harus rajin, biarpun malas membaca. Tapi kalau baca skrip harus. Terus ya rajin bikin note buat karakternya sih Kak. Oke. Kalau Maizura juga? Iya, biasanya kalau aku tuh mungkin nonton film yang referensi filmnya sama gitu dengan film yang akan aku bawain, terus aku lihat emosinya kayak gini ya. Biasanya aku pendalamannya lewat dengerin lagu gitu-gitu, sama bacain skrip juga sih buat hafalin ceritanya. Tapi ada gak sih karakter yang jauh banget sama kepribadian asli kalian? Ini, kalau Zara film yang lagi mau tayang ini Jauh banget? Jauh banget, berbanding terbalik. Tapi seru banget, karena karakter Zara di film ini tuh tenang, kalem, lembut. Aku kan nggak gitu banget. Aslinya enggak, kamu nggak kalem. Ternyata emang kalem lembut loh. Aku tuh maceh Kak. Oh maceh, sama aku juga maceh sebenarnya. Cuman ini kita harus kuncup aja begini. Iya. Kalau kamu? Ada sih, mungkin di film-film sebelumnya ada. Kalau di film ini mungkin perbedaannya cuman di film tuh aku berjilbab gitu kan. Di real life-nya aku enggak gitu. Terus lebih banyak kesamaannya malah aku ngerasa di film ini. Oh gitu. Tapi Zara juga aslinya gak berhijab kan? Enggak, aslinya enggak. Tapi aku kemarin ngelihat ada berita seliweran. Katanya Zara menyaman. Iya. Nyaman kan ternyata. Nyaman banget. Gak seperti yang aku bayangkan gitu. Pengen berhijab terus? Doakan aja Kak. Amin ya, doakan. Nih di industri film tuh kan banyak banget ya pressure-nya. Gimana sih cara kalian menghadapi pressure itu?
Caranya dihadapi. Dihadapi dengan sungguh-sungguh sebuah pressure itu. Kalau pressure sih yang pasti aku butuh saling menguatkan sama lawan main, diyakinkan lagi sama sutradaranya, banyak ngobrol sih kalau Zara senengnya. Oke. Iya, Kalau iya. kamu juga sama. Kalau aku sama sih, mungkin lebih menciptakan environment yang nyaman gitu buat aku. Jadi kayak mereka bisa jadi support system yang baik gitu buat aku pas lagi syuting. Tapi pernah nggak pressure sampai kamu kayak pengen, ah udah deh gue nggak usah deh, nggak bisa deh gue capek gitu. Rasa itu sih sering banget ada. Oh iya? Jujur. Bahkan aku pernah sampai pengen mundur, tapi itu cuma dirasain aja sih. Tapi tetap dilakuin. Ketika udah mulai proses syutingnya ternyata bisa kok gitu. Cuman pas mau memulainya aja gitu ya, ada kayak Iya. gue kayaknya aduh nggak bisa deh gitu ya. Coba kasih tau dong Besti nih yang lagi ada, mungkin Besti ngerasa pressure juga dalam kehidupan sehari-harinya, mungkin kalian bisa ngasih apa ya, wejangan gimana cara bisa menghadapi pressure itu. Zara? Kalau dari aku yang pasti kita itu harus yakin sama yang udah kita pilih. Dan harus ikhlas sama apa yang udah, sama atas kehendak Allah. Jadi gak ada yang gak bisa, kalau kita yakin semuanya akan berjalan dengan lancar sih gitu. Tuh, catat. Kalau dari Maizura? Mungkin pressure itu pasti akan selalu ada ya, namanya fase hidup pasti naik turun gitu. Cuman gimana caranya kita bertahan saat badai itu datang, karena badai itu gak bakal ada selamanya gitu. Habis itu pasti bakal cerah lagi kayak ini Terus sekarang. ada lagi badai. Ada geluduk. Is the geluduk bunyi. It's not going to be forever gitu. Kalau lagi sedih, lagi depresi, lagi stres, nggak bakalan selamanya kok. Jadi bertahan aja, karena hari-hari yang baik akan datang lagi. Nah, tuh catat tuh Besti tuh. Karena mungkin kan pressure tuh ada di setiap kehidupan ya, fase kehidupan mau apapun itu pasti ada gitu. Nah, kalau kalian lagi syuting film nih, ada nggak sih aktor atau aktris lain yang bantuin kalian kalau lagi pressure? Pernah. Aku pernah banget. Jadi waktu itu lagi syuting film keluarga. Aku dibantuin sama emak abah. Iya. Emak abah itu salah satu orang yang sangat membantu aku sampai hari ini. Gimana ngebantunya apa? Aku diyakinin aja kalau Eis pasti Eis lagi kalau dipanggilnya itu. Jadi gitu kan. Jadi keluar aja Pak Torolong. Iya, kalau aku orangnya gampang banget minder kan, Kak. Oh gitu. Iya, waktu itu ngerasa, karena apalagi film pertama gitu, ngerasa kayak aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh kayaknya scene ini terlalu berat deh gitu. Diajak ngobrol, biasanya aku dicairin dulu suasananya, terus diyakinin kalau nggak apa-apa, ini pasti bisa, ini nggak sesusah itu kok gitu. Aku yang penting diajak ngobrol sih sama emak abah. Sama Waktu Abah itu yang membantu kamu yang untuk membantu, melewati itu. nolong banget gitu. Aku Makasih mah. Mak Abah. Lah makasih Mak Abah. Makasih Mak Abah gitu. Kalau kamu? Belum yang specifically kayak dibantu banget sih. Menurut aku kayak kerja bareng selama ini sama pemain-pemain lain lumayan suportif banget kok. Kayak kita diskusi bareng, kita ngobrol bareng. Alhamdulillah masih bisa ketemu sama orang-orang yang baik. Semoga selalu dipertemukan dengan orang Amin, yang amin. baik ya. Amin. Nah, Besti, kita udah dengar sedikit cerita dari Zara sama Maizura soal dunia acting. Sekarang kita nonton dulu trailer film Cinta Dalam Ikhlas berikut ini. Jodoh itu rahasia Allah. Sekarang kita fokus sama cita-cita kita aja ya. Kita hanya perlu saling melepaskan dan serahin semuanya ke Allah. Takdir mengantarkanku ke sini, kepada gadis ini, kepada 3 detik tatapan kami. Aksi selalu menghasilkan reaksi, tapi seberapa sering pun aku beraksi, gadis itu tak pernah sekalipun bereaksi. Apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Jadilah atlet Allah yang takut. Kita jadi anak rantau itu memang harus berjuang. Sayang Allah. Satpol PP. Allah nggak akan diem aja ngeliat hambanya yang berdoa dan bersungguh-sungguh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jodoh dunia akhirat, namamu rahasia, tapi kau Harus berani Kang, namanya juga ngelamar. Kayak Nyong dulu. Memangnya Mas Eko ini sudah nikah? Belum, makanya sampai hari ini Nyong masih single lelak. Teh Salsa, mau nggak kalau saya lamar jadi istri saya? lepaskan rinduku. Alhamdulillah.
Insya Allah aku punya niatan untuk menikah 3 tahun lagi. Aku nggak tahu apa kamu sudah ketemu jodohmu. Apa masih mungkin aku mengajakmu ta'aruf? Atar dianggap baik. Bapak berharap Atar bersedia menikah dengan Salsa. Aku menikahimu karena Allah. Tar, apa kita ditakdirkan untuk dipertemukan terus dipisahkan ya? Jangan dulu bicara soal takdir sebelum kita menyelesaikan doa dan ikhtiar kita. Mungkin Allah mempertemukan kita sekarang supaya kita bisa saling mengikhlaskan atas perpisahan ini. Kamu tuh masih muda dan kamu bertanggung jawab. Kalau kamu siap, bismillah. Ah, dapat SIM. Kan udah punya. Surat izin menikah. Ada nggak sih adegan sedih yang bikin kalian berdua nangis? Kamu juga. Emang sedih banget. Maizura udah preview kan ke kita. Maizura tuh gini sama nonton dia Sedih kayak banget ya. Iya lumayan banget. banyak air mata. Iya. Iya. Itu Zara sama Abun juga bagus banget mainnya. Kamu juga bagus Kamu banget. juga bagus Ya aku banget. juga sumpah. bagus banget. Tadi kamu kalau acting nangis gitu ya kan kayak bercurah air mata gitu mikirin apa sih biasanya? Aku biasanya masuk ke karakter aja sih Kak. Mikirin aku ada di posisi karakternya gitu. Oh jadi ada di situ aja gitu menjadi dia gitu tetap. Pasti berat banget, apalagi jadi Ara, jadi Atar, ngebayangin aduh nggak sanggup deh gitu. Jadi emang mikirinnya di karakter itu ya, nggak mikirin kan kadang suka ada orang yang mikirin nge-recall apa memori. Tapi diri sendiri. kadang-kadang kalau udah mentok banget gitu ada aja sih Kak, aku recall masa-masa sulit kan banyak ya kan di hidup ini. menengnong lah langsung. Tapi ada yang bener-bener nangis sampai kayak udah cut masih kayak gitu ada nggak? Aku hampir selalu gitu. Serius? Nggak tahu emang ya selalu gitu nggak kamu? Belum pernah sih. Aku suka jadi bad mood aja, jadi Ke bawah. Ke bawah ini ya perasaan. Makanya biasanya suka ditaruhnya di terakhir gitu. Jadi sering kalau udah cut tapi tetap menangis gitu tetap sering. Apalagi adegan sama orang tua tuh aku paling nggak bisa. Oh iya. Jadi emang kayak ini filmnya sedih banget loh. Dia aja sampai menangis, padahal dia yang bermain. Dia menangis lagi loh. Nah boleh nggak cerita sedikit tentang karakter yang kalian perankan dalam film Cinta Dalam Ikhlas ini? Oke, jadi Ara itu seperti yang tadi aku udah cerita sedikit, anaknya itu lembut, tenang sekali, terus selalu ikhlas menjalankan apapun yang terjadi di hidupnya, terus nggak pernah berpikiran negatif gitu. Dan ya untungnya karena dia punya ibu dan bapak yang sangat hangat dan sangat sayang sama dia, jadi dia selalu bisa ikhlas dan menerima apapun yang terjadi di hidupnya gitu. Oke. Kalau kamu? Kalau aku di sini berperan sebagai Tari. Tari ini seorang perempuan temennya Atar di kuliah. Dia suka sekali sama dunia akademik, suka sekali sama buku-buku gitu. Terus dia juga love interestnya Atar, dia suka sama Atar. Oke. Ini kalau dilihat dari trailernya tuh ini tentang cinta pertama seseorang. Ya. Menurut kalian kenapa sih cinta pertama tuh berkesan dan sulit dilupain? Apa iya? Emang iya. Biasanya cinta pertama tuh tapi emang memorable ya Kak ya. Mungkin gak bisa dilupain karena biasanya terjadi di masa sekolah kali ya. Biasanya. Iya benar-benar Ya nggak sih? setuju. Kalau menurut aku sih gitu, karena terjadi di masa sekolah karena aku punya cinta pertama juga Kak. Di sekolah. Bukan cinta ya. Ya bisa dibilang ya cinta Iya, monyet lah ya. Cinta monyet, Ada Bisa aja. dilupain sampai sekarang. Aku inget momennya aja. Oh Inget iya iya momennya kayak aja. dulu Kayak gitu. nggak bisa tergantikan ya. Karena mungkin pertama kali merasakan jatuh cinta yang butterfly in my stomach gitu kali ya. Jadinya kayak itu Iya. rasanya itu Lucu ya. gitu. Lucu. Iya, Ya pengen ya setuju, kayak setuju. sekolah lagi ya. Cinta pertama versi kalian in real life itu lebih banyak dramanya atau banyak momen sweetnya? Terus kita nengok aja. Mungkin ada momen sweetnya, ada dramanya juga ada. Karena baru pertama kali ngerasain banyak hal kan, banyak emosi kan. Jadi ya udah pasti drama ada, tapi momen sweetnya juga banyak banget. Banyak. Kalau Zara? Banyak momen lucunya aja sih. Banyak momen lucu. Momen gemes-gemesnya. Berarti itu lebih banyak Ya. momen sweetnya. Oke.
Siapa cinta pertama atau first crush kalian di film? Di film, Di film ya? di film. Aduh, nggak ada deh kayaknya. Kalau di mana-mana, kalau cinlok gitu nggak ada sih. Pernah cinlok nggak? Enggak. Pernah. Tapi pernah cinlok. Tapi bukan cinta pertama Oh, sih. cinloknya pernah, cinta pertamanya bukan ya. Kayaknya terlalu kesini-sini ya. Kalau cinta pertama baru sekarang-sekarang mah kelewat. Iya, udah gede. Udah gede. Nah kalau soal jodoh, kalian sebagai Gen Z melihat sosok laki-laki itu yang tepat tuh seperti apa sih? Yang pasti laki-laki yang tahu hidupnya mau dibawa kemana, laki-laki yang sayang sama keluarganya, karena dia pasti kalau dia menghargai ibunya, dia menghargai perempuan, yang punya attitude, yang pentingin masa depan sih. Oke, jadi tahu ya mau kemana arahnya. Retweet. Ya, sama copy paste. Biasanya aku yang gituin dia. Jawabannya sama. Nah, harus dari orang tua juga kan penting ya dalam memilih pasangan. Apa sih nasihat dari orang tua kalian tuh soal pasangan? Wah, agak berat ya, ada ibu aku di sebelah. Aku tutup mata. Nasihat mamam sih yang pasti, siapapun cowok yang mau deket sama kamu harus kenal dulu sama mama papa. Kurang lebih semua kriteria yang aku sebutin adalah yang mama aku sebutkan gitu. Jadi sama, itu dari mama ya jadinya ya. Sebenarnya itu jawaban mama. Nah, kamu? Kalau aku orang tua selalu ngingetin untuk latar belakangnya harus tahu gitu. Bibit-bibit Keluarganya bobot seperti- ya. Iya, bibit-bibit bobotnya seperti apa gitu. Terus dia nyaman gak sama keluarga gitu, karena kan kalau misal udah nikah suatu saat nanti dua keluarga ini harus disatukan kan. Jadi dua-duanya tuh harus nyambung, harus saling sayang gitu. Itu berarti yang sayang sama keluarga sama orang tua lah ya. Ngomongin soal harapan orang tua nih, di trailer film ini tadi juga menunjukkan kalau harapan orang tua itu mempengaruhi keputusan anak. Kalian pernah gak sih ngalamin situasi di mana harapan orang tua itu nggak sesuai sama yang kalian mau? Itu pasti pernah terjadi sih, tapi kalau momen tepatnya kapan aku nggak ingat. Tapi nggak pernah yang gimana-gimana banget sih Kak. Untungnya orang tua aku selalu support sama apapun yang aku pilih atau apapun yang aku lakukan. Oke. Terus gimana cara menghadapi situasi itu ketika harapan kamu sama orang tua tuh nggak sama? Kita pasti berdiskusi, ngobrol sampai ada jalan keluarnya. Oke. Ini bagus loh. Itu harus dicatat. Kalau Iya, kamu iya. Maizura? Pasti pernah gitu, pasti pernah ngerasain ya, ngalamin, namanya juga masih muda gitu, gak sesuai dengan harapan orang tua. Tapi kan menurut aku itu ya namanya juga fase hidup, mungkin kita juga belum ngerti dan segala macam. Tapi ternyata semakin dewasa jadi ngerti, oh ternyata apa yang mereka inginkan itu yang terbaik buat aku gitu. Jadi ya udah, sekarang tuh justru malah setuju sama mereka. Tahu kenapa? Udah ngerti begitu kenapa ngerti, mereka maunya iya. kayak gitu. Tapi pernah nggak ngalamin cinta terhalang restu orang tua? Belum sih. Aku pernah, tapi aku jadi sadar kalau itu yang benar. Oh ya bagus. Jadi Salah orang gitu Kak. Sering terjadi. Kenapa mantan aku banyak? karena aku mencari yang terbaik gitu ya. Yang ini ternyata bener deh kata orang tua, kenapa nggak setuju? Oh ini gitu ya. Feeling orang Ternyata tua kan ada bener, alasannya. Ya. Bisa menilai orang kayak ini kayaknya kurang cocok deh gitu. Karena kan kita kan suka bebel ya, bawang kayak nggak bisa aku cinta sama dia gitu. Ternyata, Ternyata bukan cinta. Ujung-ujungnya juga putus juga. Terus kayak kan bener kan gitu. Iya benar. Iya bener. Sering terjadi itu ya. Sering. Sama. Menurut kalian mana yang lebih susah? Move on dari cinta pertama atau move on dari laki-laki yang udah deket tapi nggak jadian? Wah. Berat itu. Iya susah ya dua-duanya. Menurut aku sih. Yang kedua nggak susah sih. Emang iya? Iya. Kan nggak jadian Menurut ya? aku susah sih. Karena nggak jadian. Oh ini pribadi. Karena kan gak jadian. Jadi kayak Justru kalau orang nggak Oh jadian. penasaran ya benar-benar. gimana kalau jadian gitu. Kalau aku orangnya kalau nggak jadian ya udah berarti emang bukan buat aku aja. Jadi goodbye gitu. Usaha. Kalau move on dari cinta pertama, aku sama cinta pertama aku nggak ada hubungan apa-apa sih. Jadi gampang move Oh on jadi juga. suka aja gitu ya. Suka aja, mengagumi aja. Kalau kamu berarti Mungkin move on dari cinta pertama sih sebenarnya. yang susah.
Berarti kalau Zara gampang move on kayaknya ya. Gampang ilfeel. Salah dikit, ilfil. Iya. Gampang gitu. Oke, kalau ngomongin soal galau, move on dan putus cinta. Biasanya ini ada aktivitas atau hobi yang baru yang dilakuin. Kalau dari Zara sama Maizura ada gak sih hal terunik yang pernah kalian lakuin biar cepet move on? Apa ya? Mungkin maksain diri buat olahraga gitu-gitu, nyobain sesuatu yang baru. Kayak yoga, pilates gitu-gitu. Olahraga. Iya. Positif ya. Maksain dirinya kayak gitu. Kalau aku sebenarnya nggak pernah putus kalau aku belum enek. Jadi aku Jadi nggak usah susah-susah Nggak usah move susah-susah. on. Oh, jadi bertahan sampai Seru enak. banget. Kalau enak putus jadi Putus, bye jadi, gitu ya. Nggak ada usaha move on. Jadi goodbye. aku akan berusaha pertahanin hubungan aku sampai aku tahu ini nggak bisa dilanjutin lagi. Ya, tapi bener juga sih, pinter, jadi nggak usah kayak gitu. Berarti kamu nggak pernah menangis karena putus cinta dong? Pernah. Galau mah ada aja, tapi pasti aku lewatin aja. Jadi udah enak, jadi nggak usah lagi lah susah-susah kayak ini. Ya, sebuah tips loh. Jadi tunggu jangan capek dulu banget putus gitu. sampai kamu enak. Iya. Biar lebih gampang move on-nya. Nah, boleh dong sekarang Zara sama Maizura ajak Besti buat nonton film Cinta Dalam Ikhlas. Biar pada nyatet nih tanggalnya kapan, biar pada nggak lupa. Teman-teman, Besti jangan lupa nonton film Cinta Dalam Ikhlas. tanggal 28 November di bioskop. Nah, jangan lupa tuh pada catet, siapin tisu, katanya sedih banget kan? Sedih dan mengharukan banget. Nah, siapin tisu. Jangan lupa catat tanggalnya dan nonton filmnya. Nah, setelah bahas soal film, aku masih belum puas kepoin kehidupan para Gen Z ini. Kita karena aku tuh beda ini ya berarti ya, beda apa namanya kalau gitu teh? Generasi. Generasi. Ya, oh iya, sedih banget loh. Aku mulai dari Maizura dulu ya. Katanya kamu itu mengawali karir kan sebagai penyanyi, ya kan? Nah, kita ada artikelnya. Maizura dari penyanyi kafe hingga hijrah ke Jakarta demi karir. Jadi awalnya gimana karirnya tuh? Dulu tuh waktu aku masih SMA, aku ikut ajang pencarian bakat The Voice. Berawal dari situ, terus banyak yang kenal aku sebagai penyanyi. Dan yaudah setelah lulus SMA itu emang bertepatan banget aku diajakin buat casting film di Jakarta. Jadi yaudah pas aku casting, aku juga sign juga di label musik di sini. Jadi udah kayak alhamdulillah terpilih. Waktu itu film bebas. Terus karena ada persiapan dan segala macam, ada media visit, cinema visit sampai tayangnya juga. Jadi aku stay di Jakarta sampai hampir setahun gitu. Nah, tapi alhamdulillah setelah itu kayak kegiatannya lebih banyak. Terus akhirnya sampai hari ini deh. Kamu orang mana aslinya? Aku tuh orang Makassar. Oh, jadi tinggal di Makassar dulu, terus pindah Jakarta. Yes, aku tuh lahir dan besar di Makassar. Oh, gitu. Nah, penghasilan pertama kamu, masih ingat nggak berapa? Di kafe? Di kafe itu 350.000 lagi. Tahun berapa itu? Mungkin 2015, 2016. 2016. Iya, 350.000. jadi iseng-iseng gitu kan. Kayak aku ngeband sama teman-temanku, terus ya udah kita nyanyi di kafe. Sebenarnya kayak buat nyari pengalaman aja. Tapi awalnya hobi nyanyi, emang senang nyanyi? Senang banget sama musik, senang nyanyi gitu. Emang kayak les atau Otodidak? Awalnya otodidak, cuman karena Oh. udah serius, jadi akhirnya sekolah sekarang kayak belajar menyanyi. Sekarang kamu juga aktif di dunia acting. Apa sih yang ngebuat kamu tertarik untuk mencoba acting? Apa ya? Mungkin pertama karena dikasih kesempatan itu ya sama banyak orang. Ya udah aku ambil aja dan alhamdulillah ternyata kayaknya ada jalan juga di sini, aku ikutin aja. Maksudnya I'm going with the flow aja lah, secara naturalnya aja. Kalau emang kesempatannya dapat di sini ya aku ambil gitu. Dan ternyata setelah lihat hasilnya, ada kepuasan tersendiri, ada kesenangan tersendiri yang bikin aku pengen ngelakuin ini terus gitu. Suka ternyata karena Akhirnya awalnya suka. mencoba, karena tawaran, suka gitu. Nah, sekarang aku mau nanya sama Zara. Belakangan ini ramai banget konten kamu sama adik kamu. Iya Iya, sering ya? Sering weekend. Nah, kita lihat dulu nih TBH News berikut. Kenal Fajna. Capek banget ajarin Sigma. Itu apa sih maksudnya? Nggak ngerti gue juga.
bentuk bintang jelek. Skibidi itu kan jelek, bintang Skibidi. Skibidi, Riz, Sigma, apalagi teh? Banyak banget sih. Bahasa Gen Alpha gitu. Aduh, tuh Gen Z aja kadang kita nggak tahu. Sekarang ke Gen Alpha jauh banget loh. Gimana loh menanggapi diajarin adanya Gen Alpha, ngerti? Jadi gini Kak, itu tuh adikku yang paling kecil. Kamu adek ada Kenjiro. berapa? Ada dua. 2. Kenjiro sama Anakin. Nah, si Kenji ini memang seneng banget ngajarin orang bahasa Gen Alpha gitu. Ke rumah, jadi lagi ada di meja makan gitu, mama, aku, ada pacarku, ada rame-rame. Dia ajarin ini skibidi nih. Kamu kalau misalnya jadi ada minus 1000 aura kalau kamu jatuh katanya. Kalau kita memalukan diri kita minus 1000 aura. Apa itu teh? Gak ngerti Kak, aku juga. Skibidi itu apa sih? Skibidi itu artinya kalau nggak salah jelek ya. Kalau nggak salah ya, iya kan jelek. Wah, kan? ini kayaknya udah terlalu jauh nih. Maaf kesalahannya ya. Kencang banget. Skibidi apa sih? Skibidi itu jelek artinya katanya. Sigma teh apa? Apa? Aku juga lupa. Pokoknya ada banyak banget, itu ada kayak kamus tersendirinya Kak. Bahasa banget. baru. Kayak kalau ada kita mah kamus. singkatan-singkatan gitu. Oh, kayak FOMO gitu. Aduh, Nah, tua banget ya FOMO. Iya Kak, semacam. Semacam gitu. Tapi ada aura-auranya gitu aku juga. Alah, nggak meni ngerti. repot makin sini kenapa Mewing, makin repot. Mewing gitu. Mewing. Apa itu apa loh? Mewing teh yang bibirnya teh dikempotin gitu terus gitu harus so ganteng gitu. Mewing itu teh namanya. Oh, mewing. Oh, pantas si Rayanti tuh mewing nggak ngerti. Aduh, mohon maaf nih kita nggak ngerti apa mewing gitu. Kurang paham ya. Makin sini makin nggak paham. Kamu beda berapa tahun sama adik-adik kamu berarti? 8 tahun ya ampun. Jauh. Kan 2 yang di bawah kamu langsung. Yang dibawa aku langsung ya kurang lebih 8 tahun, kayak yang lebih kecilnya 10 tahun gitu. Oh, jadi yang adik kamu itu beda 2 tahun berarti mereka gitu. Berarti mereka masih nyambung ya ngobrol tadi ya. Nebeng cenah. Iya, cuman adikku yang nomor 1 itu lebih dewasa lah sekarang. Oh. Kelas 6 kan sekarang, jadi dia udah lebih tahu dia sukanya apa. Terus kalau ke adik aku tuh kayak apa sih, ngerasa udah gede padahal beda 2 tahun. Ya adik gue kayaknya repot deh gitu. Tapi sering berantem nggak sama adik-adik kamu? Kalau sama adik-adik sih enggak Nggak pernah. sama kakak iya. Sama kakak ya sering berantem. Apa yang sering diberantemin sama kakak? Sama kakak biasanya baju, Sama. urusan baju, sepatu, ya yang Gitu-gitu gitu-gitu doang. Tapi nggak ada yang berantem serius. Enggak ada, paling saling usir aja. Saling keluar kamu dari rumah ini banget. Kalau sama ada cowok mah ya udah aja gitu karena jauh ya bedanya 8 Iya, dan tahun. apalagi cowok sih, jadi Iya. nggak akan yang gimana bang. Tapi deket banget semuanya. Aku deketnya sama yang nomor 1. Nomor 1 lebih dekat sama kamu. Ya, yang nomor 4 itu deketnya sama kakak. Oh, jadi adil semuanya. Gantian ya. Ganti-gantian bersilang. Oke, sekarang aku punya challenge untuk Zara dan Maizura. Challenge-nya adalah this or that. Nanti akan muncul pilihan, kalian harus milih salah satu. Dan jelasin juga alasannya, oke? Oke. Oke, kita mulai. Bikin TikTok challenge atau posting selfie di Instagram. Posting Posting selfie selfie. di Instagram. Kenapa? Lebih gampang. Ya kalau TikTok kayak susah. Harus ada Usaha effortnya. ya. Rada effort ya. Oke. Nonton series atau film sendiri atau nonton series atau film rame-rame? Nonton rame-rame. Kenapa? Kalau Iya, nonton nonton rame-rame. sendiri, Rame-rame nonton juga. yang punya sendiri asa. Asa era gitu. Kalau nonton sendiri aku kurang enjoy sih. Aku Seneng soalnya rame-rame. nggak suka fokus gitu, suka nggak fokus. Suka bosenan. Oh, bosanan jadi pengen rame-rame sukanya. Kalau seru. kamu rame-rame. Sendiri. Kadang-kadang sendiri sih. Maksudnya kalau nonton film ya seneng sendiri. Kalau lagi pengen ngerasain atau bener-bener fokus. Cuman kalau buat seru-seruan sih ya rame-rame. Kalau bioskop rame-rame kali Rame-rame ya. harus, iya. Kalau series kok bisa sendiri gitu. Di rumah aja. Di rumah sendiri. Slow response atau fast response? Aku Fast response. response. Kenapa? Ya karena Lila mah males juga ya. Karena Iya. nunggunya aku nggak suka nunggu. Sama. Aku juga nggak suka nunggu banget. Nggak suka. Ya, kayaknya nggak ada deh pilihan orang. Aku suka banget slow response gitu. Kayaknya nggak ada ya. Ada Kayak, aja. "Ih, seneng lama banget balesnya. Aku benci banget sama orang yang DND, tahu nggak sih? DND Itu apa apa sih? tuh? Do not disturb. Oh Di iya. handphone. Tapi gue gitu lagi. Padahal enggak, tapi sebenarnya emang enggak, hanya status belaka.
kamu ya kan? Iya kadang-kadang. Terus kayak ditelepon, ini gak masuk gitu kan ngeselin. Sorry. Long texter atau voice message? Long Telepon. texter. Telepon, kenapa? Iya kenapa? kalau suka telepon. Kenapa Kalau ya? aku emang suka ngetik aja karena pasti bisa lebih rinci gitu, bisa Oh, lebih iya. jelas. Oh, Dan oke. bisa lebih dibaca lagi. Kalau di telepon kan suka lupa. Bener-bener. Oh iya, tidak ada iya bukti deh. lagi kadang-kadang Setuju, ya. setuju. Mungkin kalau kerjaan sukanya yang teks, tapi kalau misal sama teman atau apa, mending teleponan aja biar Tapi lebih bener kalau- panjang ceritanya. Kalau telepon suka kayak lupa apa ya gitu Iya ya. sih. Kalau ini aku ada bukti kamu ngomong gini. Iya, benar. Sebuah pembuktian. Oh, untuk bukti ya. Barang bukti. Barang bukti. Cari ide di Pinterest atau cari ide di TikTok? Aku both. Iya, dua-duanya lagi. Dua-duanya. Salah satu deh. Yang paling Pinterest. sering. Pinterest. Aku TikTok. TikTok kenapa? Karena aku Gen Z. Alas ya. Gue apa ya? Meni simple. Pengen jawabnya. Gue apa ya? Asal nggak pernah nyari inspirasi gini. Kamu apa? Aku Pinterest. Pinterest. Kenapa? Lebih aku suka aja gitu kayak nggak chaotic. Oh Pas iya, kita iya, iya. scrolling tuh nggak chaotic, kayak Tapi healing gitu. dan ya calming aja gitu nontonnya. Kalau TikTok bisa tiba-tiba ke distract. Kemana? Iya, ininya tadinya gitu. nyari ini, tiba-tiba nyari kok udah lihat yang lain aja gitu. Itu aku. Oh iya. Tapi aku senang. Tapi aku suka. Oh ini jadi banyak yang dicari. Dengerin podcast atau dengerin lagu? Dengerin lagu. Dua-duanya. Aku lagu. suka dua-duanya. Salah satu. Ya udah lagu deh. Lagu. Kenapa? Gak apa-apa, seneng aja. Kayak Kalau aku dengerin lagu karena aku suka nyanyi-nyanyi sendiri. Oh iya, sampai kayak gitu ya. ya, to Kamu set the bisa- mood. Hah? To set the mood aja. Oh iya. Galau gara-gara drakor atau galau gara-gara putus cinta? Galau gara-gara drakor. Aku suka banget rasanya tuh, seru banget. Kayak orang gila nonton terus ya. Aku pernah sih nonton drakor sekali. Emang galau, cuman ya galau drakor aja deh. Gak mau putus cinta. Iya karena udah pasti galau lah kalau putus cinta. Iya Enggak sih, ya? iya. Kalau Zara sih enggak. Zara enggak tadi kan. Zara enggak ada galau putus cinta. Zara Iya. sih enggak. Kalau drakor suka kebawa ya. Suka malah lebih bete, Kak, kalau drakor. Ya nggak sih, Kak? Kayak gitu ya. Suka jadi sama sih Gedek-gedek nggak terima sama sendiri endingnya gitu. gitu misalnya. Jadi kesel. Kesel. Weekend olahraga atau weekend santai di rumah? Weekend main nggak ada, Kak? Iya bener ya. Santai. Weekend udah kerja suruh olahraga. Weekend main. Santai sih, santai di rumah. Ya, santai di rumah. Santai di rumah. Kenapa nggak memilih olahraga? Karena capek. Iya, males. Karena hoream. Picky eater atau bisa makan semua jenis makanan? Bisa semua jenis Iya, makanan bisa sih. makan semua jenis makanan. Ya lebih enak lah ya. Mm-mm. Konser atau festival? Festival. Festival. Kenapa? Seru aja, aku suka banget dan aku selalu datang acara-acara festival. Lebih seru kalau konser udah cuman satu doang Iya. gitu ya. Oke. Wah, sudah habis waktunya, sedih sekali loh. Tidak terasa, apalagi lagi seru-serunya bermain challenge dan ngobrol-ngobrol. Makasih banget loh Zara, Maizro datang ke sini Thank you. untuk Makasih, ngobrol-ngobrol. Teh. Semoga sukses ya. Amin. Filmnya, karirnya semuanya. Makasih juga Besti udah nonton. Yang bilang baiknya dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Pun Lifetainment. Bye Besti.